balik lagi di channel YouTube Kucing. Di video kali ini aku bakalan Q&A bareng Mochi. Say hi. Halo. Nah, di video kali ini aku bakal menjawab pertanyaan-pertanyaan teman-teman yang bertemakan tentang bagaimana cara merescue kucing. Jadi di sini aku dan Mochi sudah merangkum pertanyaannya, sudah aku kumpulin pertanyaannya yang berkaitan dengan merescue kucing. Insya Allah ini bakalan menjawab pertanyaan teman-teman. Langsung aja di pertanyaan pertama. Apa langkah awal kalau ingin merescue kucing? Nah, langkah awal kalau merescue kucing itu apa, Mochi? Langkah awalnya itu yang pertama, untuk aku pribadi itu yang terpenting tentang kesehatan. Apalagi kalau kita merescue kucing liar, entah itu dapat di pasar atau di pinggir jalan, dan itu kan liar, pasti mereka itu punya penyakit walaupun yang sangat simpel penyakitnya yang biasa ada pada kucing-kucing, yaitu cacingan. Ya, itu cacingan sering banget dialami sama kucing-kucing liar. Tapi ada juga sih kucing yang sehat, tapi kebanyakan kucing liar itu biasanya punya penyakit gitu. Kan kasihan kalau kita punya kucing. Aku nih merescue kucing dan aku punya Mochi, dan ternyata kucingku itu yang baru punya penyakit. Kan kasihan Mochi nanti ketularan gitu. Jadi lebih baik kita periksakan dulu ke dokter hewan, kira-kira kucing yang kita rescue itu punya penyakit apa enggak gitu. Kalau punya penyakit bisa segera ditangani, kalau nggak punya alhamdulillah itu teman-teman. Dan yang kedua, kita harus sediain semua perlengkapannya. Jadi nggak cuman kesehatan aja dipikirin, tapi kenyamanan si kucing juga. Kayak kandangnya, kandang si kucing, kandang anabul, atau alasnya juga. Gak mungkin dong kandang aja, harus dialasi juga. Itu ada sih sekarang tuh kasur yang kecil-kecil itu, kalau yang kecil tuh paling harganya cuma 20 ribuan gitu. Terus mangkok buat tempat makan dan tempat minumnya juga, bak pasir sama serep pasir, dan beli makannya juga sama beli pasirnya juga gitu. Apa sih Kak gunanya buat kita punya kandang gitu? Ini berfungsi banget ya, apalagi kalau aku punya kucing, punya Mochi nih, terus aku bawa kucing liar, misalkan kucing liar udah gede gitu, kalau dijadiin satu kan pasti mereka berantem gitu. Jadi makanya harus dipisahin dulu gitu. Dan juga gak cuma kucing besar aja, kucing kecil juga harus dikandangin. Tujuannya kucing dikandangin tujuannya buat apa sih? Buat melatih mereka gitu. Jadi kalau kucing liar itu kan mau pup, mau pipis sembarangan aja, mau di mana aja suka-suka mereka. Tapi kalau di rumah nggak boleh, akan mengganggu keluarga yang lainnya. Kayak pipisnya, pupnya kan bau gitu. Jadi biar nggak pup sembarangan, pipis sembarangan, dimasukin di dalam kandang. Itu udah kita sediain kan box pupnya. Nanti mereka akan terbiasa buat pup di situ. Secara nggak langsung kita ngajarin kucing kita berdisiplin. Begitu teman-teman. Aku rasa pertanyaan pertama itu sudah cukup ya. Dan kita lanjut ke pertanyaan kedua. Nih, cara perawatan kucing dewasa sama kita itu sama nggak? Beda dong. Kalau dewasa itu dia tuh lebih gampang. Kayak kita makannya itu kita cuma butuh dry food aja. Kita cuma bisa dry food aja udah cukup ya. Kalau dia nggak sakit, apalagi dia sehat ya, cukup aja kasih dry food, karena dia kan giginya udah kuat, jadi ngunyahnya pun enak gitu. Perawatannya juga lebih simpel karena dia sudah bisa ngurus dirinya sendiri kan gitu, kayak udah bisa grooming dirinya sendiri, kayak jilat-jilat, bersihin area yang bikin mereka risih kayak gitu. Tapi kalau kucing kecil, mereka tuh butuh perawatan khusus. Misalkan aku punya kucing yang masih bayi, misalkan umur 1 bulan atau 3 bulan, 4 bulan, mereka tuh kan masih gak bisa bersihin badannya sendiri. Jadi kita sebagai orang tua anabul gitu harus memperhatikan juga kebersihannya gitu. Mungkin kucingnya belean atau dia itu pengen garuk-garuk, ada bagian yang
dia risih sama badannya tapi dia gak bisa mencapai itu, jadi kita harus bantu buat bersihin kayak gitu. Terus juga makannya juga lebih ribet menurutku ya, karena kalau kucing umur 3 bulan 4 bulan itu, kalau aku pribadi itu harus aku gerus dulu loh itu makanannya, karena dia tuh kalau kucing kecil gak bisa makan dry food langsung, jadi harus beradaptasi dulu gitu. Jadi awalnya aku gerus, terus aku kasih wet food. Kalau aku kasih wet food itu tujuannya buat apa sih gitu, buang-buang uang gitu. Tujuannya wet food itu untuk merangsang kitten biar dia tuh mau doyan makan, mau makan dry foodnya. Karena kalau cuma dikasih dry food, kebanyakan kucing kitten itu gak doyan gitu. Makanya aku gerus, terus aku campurin di wet foodnya, maaf. Karena selain dapat cairan dari wet foodnya, dapat nutrisi yang lebih dari dry foodnya. Karena dry food itu lebih banyak nutrisinya daripada wet food itu, teman-teman. Terus kalau udah terbiasa, bisa gak digerus, cuma dicampur aja sama wet food. Nanti kalau lama-kelamaan kalau udah terbiasa lagi, bisa dilepas pakai dry food aja gitu. Beda lagi sama kucing yang umur baru 1 bulanan itu gak bisa makan dry food dulu, itu harus makan wet food dulu. Karena kucing yang 1 bulan itu dia juga pertama dia gak bisa bersihin badannya juga kan, harus istilahnya diseko, dibersihin gitu. Terus juga makannya dia giginya kan juga gak kuat banget, yang umur 3 bulan aja gak kuat, apalagi yang umur 1 bulan masih nyusu kan. Jadi dia harus makan wet food aja, karena wet food itu lebih banyak kandungan airnya kayak gitu. Dan dia kan juga nyusu sih, jadi kalau gak ada kandungan airnya dia cepat dehidrasi, dan dehidrasi itu bahaya banget. Bikin kucing itu gampang sakit kayak gitu. Terus bedanya juga perawatan saat di groomingnya, kayak perawatan mau mandi juga. Itu kalau kucing dewasa itu bisa mandi air dingin bisa, tapi aku saranin kucing itu mandinya tuh air hangat sebenarnya ya. Tapi kalau kita kadang kan males gitu, kamu nih bau kotor dari mana gitu kan, kesel mau bikin air hangat kelamaan gitu, terus langsung siram gitu. Kalau kucing dewasa gak apa-apa, tapi kalau kucing kecil kitten tuh aku saranin wajib mandi air hangat, karena kan bulunya dia belum tebel. Jadi kalau mandi air dingin tuh kasihan, kayak gemeteran gitu loh, kasihan banget kan. Jadi bedanya juga di situ saat mandikannya itu. Terus kalau kucing dewasa itu gak usah di hair dryer, dia bisa jilat-jilat sendiri sambil dijemur. Karena kucing dewasa itu kalau di hair dryer juga dia bakal takut sama suara hair dryer itu. Tapi kalau dari kecil, dari dia kitten, dipakai hair dryer karena buat ngebantu si kecil juga kan, biar badannya cepat kering dan gak kedinginan kayak gitu. Dan kita juga kalau punya kucing kitten harus menyiapkan mental juga, karena kalau kita punya kucing kitten, kita itu kayak punya bayi, beneran serius, meong-meong, kita gak tahu pengennya apa gitu. Terus next, ini aku ke pertanyaan selanjutnya aja ya. Nah ini buat kucing yang kitten nih. Kalau ada kasus rescue kitten masih menyusui, tapi masih nyusu, kalau ada kucing kitten masih nyusu tapi gak ada induknya, itu gimana gitu. Nah ini aku juga mengalaminya ya. Jadi kalau aku pribadi, kalau aku itu gak ada indukannya. Jadi kalau kita punya kucing kitten, kita rescue kucing kitten yang masih nyusu, kalau kita punya teman atau kalian punya kucing yang masih menyusui, indukannya menyusui, atau punya teman yang punya kucing yang menyusui, bisa tuh minta tolong sama temennya, mau nggak kucingnya nyusuin kucing aku gitu misalkan. Kalau bisa, alhamdulillah, karena nutrisi ASI itu, susu ibu itu emang lebih bagus dari untuk kucingnya ya gitu, lebih baik, dan alhamdulillah sekali kalau ada ya. Tapi berhubung aku
tidak ada ya tidak punya. Jadi ya itulah, aku harus sedia wet food. Aku kasih wet food, terus aku kasih air. Kalau kucing kitten itu kalau bisa minumnya itu air yang matang ya, jangan air yang mentah. Mungkin kalau kucing dewasa minum air mentah itu masih bisa nahan tuh, kayak perutnya gitu ya, udah kuat, udah kebal ya. Tapi kalau kucing kitten dia itu gak kebal sama minuman yang mentah, karena kan di minuman yang mentah itu terdapat bakteri ini dan itu ya gitu. Jadi lebih baik kalau bisa dewasa maupun kitten harus minum air yang matang kayak gitu. Terus juga aku sediain susu buat kittenku itu kayak gitu guys. Jadi makan pet food ya, untuk dapat cairannya, dapat cairan juga, dapat nutrisinya juga. Terus minumnya dia aku kasih minum air yang mateng gitu. Usahain kucing kitten kita itu jangan sampai hilang dari pantauan kita. Maksudnya harus kita jaga terus, kita pantengin, kita perhatiin, kita pastiin dia udah makan belum, udah minum apa belum. Karena minum ini penting banget. Kucing kitten apalagi umur 1 bulan itu butuh banget air cairan karena dia gampang banget dehidrasi. Terus aku sediain susu juga. Jadi susu itu bisa diminum sehari 2 kali atau 3 kali, terserah kalian gitu. Kalau di kemasannya itu sih, kemasan susu yang aku beli itu kalau bisa 4-6 kali tuh dalam sehari gitu. Tapi 2 kalinya menurutku cukup sih, karena diimbangi sama air juga gitu. Untuk cara ngasih susunya atau minumnya, kalau si kecil belum bisa makan atau minum, bisa pakai itu apa, pipet gak sih namanya? Ya, oh spet, pipet, spet. Pakai spet itu pakai suntikan itu. Kalau enggak kalian beliin dot, ada tuh di pet shop banyak banget dot. Tuh guys, kita harus telaten banget. Makanya kita tuh kayak punya bayi, harus siap siaga gitu. Dan ini ada pertanyaan yang terakhir, kayaknya sudah aku jawab nih tentang grooming kucing. Tadi udah aku bahas di awal, grooming kucing itu ya kayak mandiin dia gitu. Aku di sini mau kasih tau aja sih apa aja yang perlu disiapin kalau mandiin kucing. Yang pertama pasti sampunya ya, sampunya terserah merek apa aja. Terus yang kedua pastinya handuk. Terus kalau kucing kitten mau dibiasain pakai hair dryer ya butuh hair dryer. Dan sisir, kalau ini aku saranin sisir ya. Kadang kita itu mandiin tapi kayak bulu-bulunya tuh masih cepet gitu loh, yang rontok tuh masih nempel gitu loh di badannya. Jadi gula sisir itu pertama buat ngilangin kutunya sama ngerapiinnya juga. Terus juga bulu-bulu yang rontok itu keikut gitu. Jadi bulunya tuh gak sedikit jadinya yang rontok karena udah diambilin sama kita lewat sisir itu. Terus juga ini sih sama gunting kuku kucing itu ada sendiri khusus ya. Jadi jangan pakai gunting kuku yang manusia, karena itu aku udah pernah, ternyata kuku kucingku tuh jadi bercabang gitu loh, kasihan. Jadi mending beli potong kuku kucing yang beneran aja, karena dia itu udah pola guntingnya itu udah sesuai sama bentuk kukunya. Jadi kita gampang buat motongnya, gak bakal kelebihan, gak bakal kedikitan, bakal pas aja gitu motong kukunya gitu guys. Sorry aku. Nah itu pertanyaan terakhir udah aku jabarkan semua. Semoga ini infonya bermanfaat buat teman-teman yang mau merescue kucing, yang mau merawat kucing. Semangat ya, semangat, jangan berat hati, jangan merasa buang-buang uang, jangan. Kita itu sebagai umat Tuhan ya harus saling menyayangi semua makhluk ciptaannya. Terima kasih sudah menonton.